Film Sweet Combat Part 3 diawali dengan teman Pang Yu yang menawarkan sebuah bantuan untuk mendekatkannya dengan Ming Tian. Dengan cara memisahkan temannya yang mendekati Ming Tian. Tapi sayang temannya itu harus luluh hanya dengan sebuah makanan buatannya yang enak. Pang Yu kesal ketika temannya itu mengirimkan sebuah video kebersamaan mereka bersama keluarga Ming Tian. Lebih kesal lagi temannya itu meminta maaf karena ia sudah masuk perangkap temannya yang mendekati Ming Tian itu. Melihat temannya itu pandai memasak, tanpa pikir panjang Pang Yu pun tak mau kalah. Ia belajar memasak lewat sebuah tutorial video dan berharap jadi chef handal dalam satu malam, dan yang jadi korban masakannya adalah Panco adiknya. Merasa heran dengan perubahan drastis dari kakaknya itu, seakan tak mau menderita sendiri adiknya Pang Yu membagikan hasil masakan kakaknya itu pada karyawannya, dan hasilnya mereka sakit perut. Akibat latihan yang terlalu bersemangat Ming Tian mengalami cedera dan tak bisa bekerja. Untungnya ia mempunyai teman yang baik, salah satunya yaitu teman Pang Yu. Ia siap mengganti Ming Tian bekerja sebagai badut. Seperti biasa Pang Yu datang ke kafe guna curhat kembali tentang kisah asmaranya. Dan yang terjadi adalah teman Ming Tian yang menggantikannya jadi badut itu menampakkan diri, serta membeberkan kebenaran tentang badut tersebut, seketika membuat Pang Yu sakit kepala. Karena Pang Yu malu terhadap Ming Tian sambil membayangkan betapa banyak kisahnya yang ia ceritakan pada badut tersebut. Pang Yu baru tahu ternyata itu Ming Tian. Kejadian itu ia ceritakan pada temannya. Masih di tempat yang sama temannya curiga melihat bekas luka di tangannya dan mempertanyakan hal itu. Tapi Pang Yu berbohong kalau ia memasak karena lapar katanya. Walaupun begitu temannya tidak percaya, kecurigaan temannya itu semakin menjadi-jadi ketika Pang Yu menanyakan tentang masakan temannya. Sekarang temannya tahu perasaan Pang Yu terhadap Ming Tian, dan berniat membantu sahabatnya itu untuk mendapatkan cintanya. Tapi Pang Yu tak ada pergerakan sama sekali. Ia melihat kalau Pang Yu kalah telak dari temannya yang mati-matian mengejar Ming Tian, sedangkan Pang Yu masih saja terhalang malu, yang membuat temannya itu kesal. Setelah mendapat ceramah dari sahabatnya, Pang Yu bertekad mengutarakan perasaannya terhadap Ming Tian. Sebelum mengungkapkan perasaannya pada Ming Tian, Pang Yu berbicara sendiri berlatih menembak Ming Tian. Tapi gaya bicaranya agak malu-malu terkesan sombong seperti tidak ikhlas saja. Teman Pang Yu berusaha supaya Ming Tian menemui Pang Yu dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Ia juga sibuk menahan temannya yang mau ikut. Akhirnya Ming Tian menemui Pang Yu yang sedang uring-uringan. Ia sibuk memilah kata yang tepat guna mengungkapkan perasaannya. Pang Yu mendengar sapaan Ming Tian, ia pun kaget. Ming Tian menanyakan tentang turnamen yang akan ia ikuti, dan dijawab dengan jelas oleh Pang Yu, dan terakhir adalah saat-saat momen yang paling mendebarkan bagi Pang Yu. Ia berniat mengungkapkan perasaannya dengan gugup, saking gugupnya kata-kata yang sudah ia persiapkan dan latihan ekstra keras yang Pang Yu alami harus kandas oleh bel masuk yang berbunyi. Semua rencana yang telah ia susun gagal semuanya. Tapi ia mempunyai rencana cadangan. Untuk menjalankan rencana cadangannya itu, Pang Yu harus terlebih dahulu bisa memasak. Akhirnya ia meminta bantuan teman cowoknya untuk mengajarinya memasak sebuah mie yang terkenal di rumah makan ibunya. Yang menjadi korban pertama dari masakan Pang Yu sekarang adalah teman dekatnya. Pang Yu juga sudah mempersiapkan obat bila mana makanannya itu mengandung racun. Setelah mencicipi makanan Pang Yu betapa senangnya sahabatnya itu, ia mengatakan kalau masakannya enak.
Temannya Pang Yu menebak kalau Pang Yu mati-matian belajar memasak karena Ming Tian. Akhirnya ia jujur kalau Pang Yu sudah tidak tahan memendam perasaannya terhadap Ming Tian dan akan segera mengungkapkannya. Teman tokonya juga membuat rencana untuk membantu Pang Yu. Ming Tian yang sedang sibuk asyik ngobrol dengan temannya, tiba-tiba saja Pang Yu datang menemui temannya itu. Melihat keakraban keduanya, ia terlihat kesal. Dan kekesalan itu ia lampiaskan dengan memukul-mukul Samsak dengan emosi saat latihan, dan itu diperhatikan oleh temannya. Ia juga meminta Ming Tian untuk istirahat dan membawanya ke sebuah tempat. Yang ternyata di tempat tersebut ada Pang Yu yang sedang bagi-bagi makanan gratis yang dimasaknya langsung. Pang Yu yang melihat Ming Tian ikut antri semakin semangat. Tetapi tak lama kemudian teman yang mendekatinya datang, sambil membawa makanan khusus untuk Ming Tian yang membuat Pang Yu kecewa. Kekecewaan Pang Yu bertambah ketika adegan mesra keduanya diperlihatkan di depannya yang membuatnya meninggalkan lokasi. Akibatnya Pang Yu patah hati, ia sering melamun dan tak mau makan. Kekesalan itu Pang Yu lampiaskan dengan cara berlatih tinju sambil membayangkan kejadian tadi. Temannya yang melihat itu menyarankan Pang Yu untuk bertanya langsung pada Ming Tian. Tapi menurut Pang Yu apa yang ia lihat tadi sudah cukup membuktikan kalau dia tidak menyukainya. Masalah kembali terjadi ketika ayah temannya membicarakan tentang sebuah jurus tinju yang bakal ia wariskan kepada muridnya, yang kebetulan jurus itulah yang membuat pamannya tewas. Pang Yu yang mendengar itu seketika marah. Turnamen pertama akan segera dilakukan. Pertandingan saat ini telah berlangsung antara Ming Tian lawan temannya dari kampus lain. Awal pertandingan temannya mendominasi, tapi pada akhirnya dia mengalah untuk Ming Tian. Entah apa maksud dari temannya itu. Setelah kemenangan itu, turnamen dilanjutkan ke babak selanjutnya, yang mana sekarang dia akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu Mai Chan dari kampus sebelah. Pertandingan diawali dengan Ming Tian bertahan, akibat dari serangan beruntun Mai Chan. Setelah itu keadaan berbalik, Ming Tian berhasil menang dengan keadaan lawannya pingsan. Pang Yu dan temannya bersorak. Ming Tian dan teman-temannya disambut oleh kepala kampus dengan senang hati. Mereka juga merayakan keberhasilan Ming Tian dengan cara makan-makan di sebuah rumah makan di sana. Ming Tian merasa bersyukur bisa mempunyai teman seperti mereka yang selalu menyayangi Pang Yu tanpa membeda-bedakan statusnya. Selepas perayaan itu, Pang Yu harus kembali menerima kecemburuan. Ketika teman ikut pergi bersama Ming Tian ke rumahnya, Pang Yu hanya bisa diam. Ming Tian yang diikuti temannya ke rumah, merasa tidak enak atas perlakuan temannya itu. Saking baiknya, ia juga sempat-sempatnya membuat sebuah sarapan di malam hari untuk keluarga Ming Tian. Semakin tidak enak, akhirnya Ming Tian memutuskan untuk tidak memberikannya sebuah harapan. Walaupun sebenarnya temannya itu tidak pernah mengatakan kalau ia suka tidaknya terhadap Ming Tian, tapi Ming Tian sadar dan peka atas perlakuan temannya itu terhadap dirinya seperti apa selama ini. Ming Tian mulai berbicara dengan permintaan maaf, dan diakhiri dengan perkataan kalau Ming Tian menganggap temannya itu hanya sebagai sahabat dan seniornya saja. Temannya itu menerima dengan lapang dada, tapi setelah pergi jauh dari Ming Tian, ia menangis.
Paginya kejadian semalam seolah berlalu begitu saja. Itu terlihat saat keduanya bertemu di kampus. Ming Tian dan temannya itu kembali seperti biasa. Seperti tak ada kecanggungan sama sekali. Bahkan temannya itu meminta bantuan Ming Tian untuk mengajarkan mereka pelajaran bahasa Inggris. Karena mata pelajaran itu nilai mereka buruk. Pang Yu yang tahu aktivitas mereka dari temannya merasa kesal. Tapi ide gila Pang Yu tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ia berniat menjawab soal ujian asal-asalan supaya dosen memintanya untuk kembali mengulang seperti halnya kedua temannya. Alasan itulah yang dibutuhkan Pang Yu untuk kembali menjalankan aksinya mendekati Ming Tian. Di tengah-tengah pengumuman hasil tes ujian, Pang Yu menghayal ujiannya mendapat hasil yang buruk. Dan meminta bantuan Ming Tian sambil senyum-senyum. Tiba-tiba ia disadarkan oleh seorang dosen yang mengumumkan kalau nilainya sempurna, yang membuatnya Pang Yu seketika berekspresi kesal. Akhirnya Pang Yu hanya bisa mengintip teman-temannya yang belajar bersama Ming Tian. Pang Yu merasa kesal saat mengetahui ternyata yang mengubah soal jawabannya adalah Panco adiknya sendiri. Pang Yu melampiaskan kekesalannya pada adiknya itu, sedangkan adiknya malah bingung dengan tingkah laku kakaknya.